perkenalan lagi ya? Iya, silakan. Perkenalkan, saya Nana Sari dari Ekstrakurikuler kelas Jurnalistik SMA Negeri 2 Kendal. Di sini saya ingin mewawancarai Mas Haris sebagai pendidik muda, muda yang karir yang maksudnya sukses lah. Dan di sini saya ingin Mas Haris gimana kabarnya? Yang kesini? Kalau kesini jaraknya lumayan ya dari stasiun, karena kebetulan kemarin setelah ada kegiatan Monef PSP di Malang, kembali lagi ke Jakarta, lalu langsung berangkat ke Kendal, naik kereta sebenarnya ke Malang dulu, ke Semarang dulu. Lalu dari Semarang perjalanan ke sini tidak terlalu melelahkan, tidak terlalu jauh juga, karena lihat di tol view-nya lumayan bagus juga, jadi bisa melepas penat yang selama ini ada gitu. Bebannya hilang lihat pemandangan di tol Semarang Kendal. Oh iya. Sama Jakarta berapa? 11-12 kalau dari panasnya ya. Cuman bedanya di Jakarta lebih parah karena ada polusi kan. Kalau di sini walaupun panas bisa lebih menghirup udara yang lebih sedikit lebih segar. Oke. Sekarang ini terkait materi yang kita bahas, tujuan dari Mas Haris sendiri itu si Kesmanda itu kenapa dan Oke, kalau kebetulan dari Kemendikbudristek, dari program sekolah penggerak, jadi kan sekolah Intan ini di SMA 2 Kendal ini merupakan sekolah pelaksana program sekolah penggerak tingkatan kedua. Jadi untuk mengadvokasi pemerintah daerah bahwa program sekolah penggerak itu sudah berjalan cukup baik, kami dari Kemendikbudristek di program sekolah penggerak itu membuat video bagaimana pelaksanaan praktik baik program sekolah penggerak di satuan pendidikan yang melaksanakan program sekolah penggerak tersebut. Nantinya praktik baik dari sekolah SMA 2 Kendal ini akan menjadi tolak ukur bagaimana pelaksanaan PSP yang sudah berjalan dengan baik, sehingga nanti pemerintah daerah, masyarakat di luar sana maupun sekolah-sekolah non sekolah penggerak bisa melihat best practice di SMA Negeri 2 Kendal seperti itu. Kami memilih SMA Negeri 2 Kendal ini karena ada hal-hal yang menarik, yang bagus, yang tidak terjadi di sekolah lain, sehingga cerita tersebut kami angkat dalam bentuk video. Harapannya video nanti bisa menginspirasi orang di luar sana bagaimana implementasi program sekolah penggerak yang bisa dibilang baik seperti itu. Kita keren juga ya. Iya lumayan. Jadi tidak serta merta kami ke Kendal ini tanpa sebab akibat. Kami punya data, punya pertimbangan khusus kenapa SMA Negeri 2 Kendal kami pilih untuk dijadikan best practice di bentuk video. Lalu tanggapan Mas Haris sendiri pribadi ini tentang SMA Negeri Kendal itu? Oke. Kayak gimana ya? Jadi sebelumnya kan kami hanya melihat dari segi data bagaimana capaian yang sudah terjadi di SMA 2 Kendal. Kami juga mendapatkan dari segi cerita dari Pak Dwi sebagai narasumber bagaimana di SMA 2 Kendal, dari Ibu Endang ya sama Ibu Sri, lalu dari Pak Siswanto juga kepala sekolahnya. Kami secara visual waktu itu mendengar ceritanya dari guru-guru tersebut saja gitu. Tapi ketika saya beranjak ke sekolah ini, kesan pertamanya, first impressionnya cukup takjub juga. Tadi pagi melihat siswa-siswi datang itu bersalaman. Belum lagi saya melihat pakaian yang dikenakan cukup rapi juga, cukup tertib gitu kan. Mungkin ada teman-teman dari kita yang bajunya dikeluarin atau atributnya tidak lengkap. Tadi so far yang saya lihat cukup bagus ya. Lalu dari tata keramanya juga saya melihat tadi pada saling ya kalau pas mau masuk itu merupakan penanaman karakter yang mungkin di sekolah lain itu tidak begitu kuat gitu. Tapi saya melihat karakter tersebut di SMA 2 Kendal cukup bagus, cukup baik, dan semoga bisa ditingkatkan di fase berikutnya seperti itu. Oh iya, ngomong-ngomong Mas Haris sendiri itu SMA. Oh, dulu saya anak KUMAN. Dulu saya anak KUMAN karena yang terdekat dengan rumah saya KUMAN. Tapi saya cukup cukup update juga terkait
ke SMA-an karena teman-teman saya banyak yang di SMA juga. Oh iya. Oh ya, lalu kan ini untuk adik-adik semua ya Iya. yang Bang ini. Iya. Itu ada nggak kiat-kiat khusus untuk supaya menjadi sukses di usia muda gitu, kayak Siap. Mas Rais ini gitu Oke. dari staf Kemendikbud dan Oke, muda. mungkin ini harus di disclaimer dulu ya, tingkat kesuksesan orang itu berbeda. Iya, betul. Mungkin yang bisa kita lihat bagaimana proses yang bisa kita ambil, yang bisa kita pelajari, hikmahnya seperti apa, seperti itu. Mungkin beberapa best practice yang bisa saya share ke teman-teman adik-adik yang masih sekolah nih, karena Iya. saya juga kan pernah ada di fase seperti kalian gitu. Yang pertama mungkin kita harus melihat dan mampu mengenali minat, bakat, serta apa yang kita inginkan di masa depan seperti itu. Ketika kita sekolah jangan hanya sebatas pergi, pulang, belajar, menyelesaikan tugas, tapi di situ juga kita belajar mau kemana arah kita ke depannya seperti itu. Mungkin kalau dari teman-teman yang Intan kan sekarang kelas 12 ya. Yeah. Setelah ini kan banyak banget pilihan kita mau kemana, mau menjadi seperti apa, termasuk menentukan pilihan kuliah gitu kan. Untuk fase pertama mungkin ketika teman-teman semua sudah di kelas 12, tentukan dulu kita minatnya ke mana, kita ingin menjadi apa ke depannya. Karena kan di peminatan sekarang kenapa ada mata pelajaran pilihan di adik-adik kelas 11-12 di PPK, itu sebenarnya untuk memudahkan teman-teman ketika seleksi nasional masuk perguruan tinggi, karena kan di sana ada ambang batas penilaian per mata pelajaran ketika akan dijuruskan ke prodi di universitas seperti itu. Nah dari situ justru memudahkan teman-teman adik-adik di sekolah untuk dibantu kemana saya harus melangkah selanjutnya. Karena dulu ketika saya kuliah masih kurikulum 2013 juga belum, karena saya di MAN waktu itu, saya yang menentukan kemana saya harus melangkah, dalam arti tidak ada bimbingan dari segi kurikulumnya seperti itu. Dan beruntung mungkin saya cukup sedikit lebih peka untuk sendiri kemana saya harus melangkah selanjutnya. Karena jujur nih, ini fun fact juga, waktu di sekolah walaupun saya dulu masih IPA, tapi saya tidak terlalu suka dengan yang namanya hitung-hitungan. Maka dari itu saya waktu itu milih jurusan yang tidak terlalu banyak hitung-hitungannya. Akhirnya waktu itu saya menemukan satu prodi yang angka kita memikirkan perhitungan tersebut cukup sedikit. Ada namanya waktu itu program studi administrasi perkantoran. Itu sendiri di administrasi perkantoran seperti apa, kita hanya belajar angka itu di akuntansi dan statistik waktu itu pun tidak begitu mendalam. Dari situ ketika saya sudah mampu menentukan pilihan saya yang ke sana, ya saya fokus belajar di situ di pelajaran yang saya suka, karena tidak ada betul-betulnya waktu kuliah saya bisa lebih fokus, saya bisa lebih mampu mengeksplor apa yang saya sukai tanpa terbebani dengan apa yang saya tidak suka sebenarnya seperti itu. Dan mungkin dari situ karena saya bisa lebih fokus terhadap apa yang saya sukai, berimbas ketika saya sudah selesai kuliah, saya bisa selesai dengan tepat waktu, dengan nilai yang menurut saya tidak terlalu buruk juga, karena tadi mata kuliahnya semua saya sukai. Dan ketika mencari pekerjaan juga, waktu itu saya bisa lebih mengeksplor kemana saya harus melangkah di step selanjutnya. Karena seperti teman-teman yang kelas 12 sekarang bingung kan kemana saya harus melanjutkan studi. Ketika selesai studi lanjut pun masih bingung juga kemana saya harus bekerja. Nah ketika dari awal kita sudah tahu apa yang kita sukai, apa yang kita bisa eksplor, lebih bisa menentukan arah dengan sedikit lebih jelas lah, kalau anak udah bilang seperti itu. Tingkat kegalauan dan kebimbangannya itu bisa sedikit lebih berkurang. Itu aja sih tipsnya. Banyak banget. Iya. Iya kan, harus lurus gitu. Iya betul. Masih ada. Sama satu lagi sih, kalau dari aku ya buat adik-adik,
jangan terlena dengan teman-teman seangkatan. Mereka banyak kemana, ya itu kan jalan pilihan mereka. Tidak apa-apa kita menjadi minoritas berbeda, karena berbeda itu akan selalu diingat. Yes, keren banget. Dulu saya ketika sekolah di OSIS juga kan ya cukup itu banyak teman-teman, ada satu pernyataan dari temanku yang bisa saya ingat sampai sekarang, berbedalah maka akan diingat gitu. Iya, betul. Yang berbeda itu yang dilihat. Betul. Tidak membosankan. Iya, betul. Itu kan setiap orang kalau menempuh jalan kesuksesan pasti ada rasa down dan Oh. Mas saya sendiri pernah? Gimana? Pernah dong. Masa apa ya? Iya, masa ketika saya kuliah waktu itu. Iya. Justru dari transisi dari lulus sekolah ke kuliah itu masa-masa tersulit saya kalau saya bilang, karena dari itu saya berasal dari keluarga yang ekonomi menengah ke bawah. Waktu itu saya seleksi di perguruan tinggi dengan beasiswa saya tidak lolos, maka saya harus mencari jalur masuk dengan jalur mandiri waktu itu. Ketika saya berhasil lolos, orang tua saya tidak punya biaya untuk menanggung beban keuangan kuliah pertama saya waktu itu. Pada akhirnya di masa-masa sulit tersebut, orang tua saya berkorban menjual aset yang ada di rumah untuk membiayai kuliah pertama saya waktu itu. Waktu itu saya berjanji dalam diri saya sendiri, saya harus bisa berusaha untuk mendapatkan beasiswa, untuk mengganti semua uang biaya yang sudah dikeluarkan sama orang tua saya. Untuk mendapatkan beasiswa pun di negeri bisa dibilang tidak mudah, tapi tidak sulit. Ada perjuangannya masing-masing. Itu saya ikut tes, seleksi segala macam. Akhirnya di semester 2 singkatnya saya bisa mendapatkan beasiswa sampai saya lulus kuliah. Itu masa-masa sulit saya, belum lagi ketika kuliah, tahu sendiri anak-anak kuliah jauh dari orang tua, tidak ada saudara, tidak ada kerabat, hanya bisa bergantung pada diri sendiri dan teman dekat. Lalu ini yang terakhir ya. Oke. Pesan-pesan buat anak-anak di SMA Negeri Kendal itu apa dari Mas Ais sendiri? Oke, dari aku sendiri ya pesan-pesannya mungkin terdengar familiar, tapi itu yang bisa saya sampaikan ya, teman-teman. Tetap semangat, fokus belajar, fokus apa yang sedang kita jalani sekarang. Jangan mudah terpengaruh oleh arus pergaulan yang terlalu bebas, karena masa depan kalian masih sangat panjang, masih cerah gitu. Apa yang kita tanam sekarang adalah apa yang akan kita tuai di hari kemudian. Jadi walaupun kita masih muda, tapi berproses dan merencanakan sesuatu kehidupan itu harus kita lakukan sekarang. Saya juga pernah bilang bahwa sukses itu direncanakan. Jadi rencanakanlah kesuksesan kalian mulai dari sekarang. Itu teman-teman. Terima kasih Mas Faiz atas pesannya. Bagus sekali tadi pesannya. Dan perjuangan Mas Faiz saja tidak mudah ya. Betul. Terima kasih buat Mas Faiz. Terima kasih kembali. Sudah mau diwawancarai, sudah mau ditanya terkait masalah tadi dan tujuannya kemari itu apa. Mungkin itu saja sih yang bisa ditanyakan. Mohon maaf ya bila salah atau tidak. Namanya juga belajar, kita sama-sama belajar. Tidak ada salah dalam proses pembelajaran. Baik, terima kasih. Sekian dari saya dan Mas Rais. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Intan. Terima kasih Mas Rais.